Bernyanyi bagimu selama aku hidup, ya Allahku. Aku hendak bermazmur bagimu selagi ku ada. Setiap waktu nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu, biarlah manis kau dengar Tuhan, manis kau dengar Tuhan, dan hatiku bersuka karena-Mu. Ya Tuhanku, aku hendak bernyanyi bagimu selama aku hidup, ya Allahku. Aku hendak bermazmur bagimu selagi ku ada. Yang ku renungkan setiap waktu, nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu, biarlah manis kau dengar kau dengar Tuhan, dan hatiku bersuka karena-Mu. Inilah yang ku renungkan setiap waktu, pujian dan pengagungan kepadamu, biarlah manis kau dengar Tuhan, manis kau dengar Tuhan, dan hati. Bapak Ibu Jemaat yang terkasih, Shalom, selamat sore. Selamat berjumpa lagi dalam ibadah di minggu sore ini. Beberapa pujian semoga bisa menguatkan kita semua menjalani hari-hari hidup ke depan. Satu hal yang ku rindu, berdiam di dalam
Warta Majelis Pekerja Klasis GPM Kota Ambon, Minggu 23 April 2023 pukul 18.00 WIB. Jemaat yang Tuhan Yesus Kristus kasihi, selamat sore dan shalom. Majelis Pekerja Klasis Kota Ambon menyampaikan selamat datang bagi Bapak, Ibu, Saudara-saudari, anak-anak di kebaktian ini. Khusus bagi yang baru pertama kali hadir mengikuti kebaktian di Gereja Maranatha. Kami menyambut kehadiran Bapak, Ibu, Saudara-saudari, anak-anak dengan sukacita. Kami mengucapkan terima kasih kepada jemaat atas seluruh perhatian serta topangan untuk pelayanan dan kesaksian di Gereja Maranatha. Kami juga mengucapkan selamat bagi jemaat yang menikmati sukacita hari ulang tahun kelahiran, hari ulang tahun pernikahan, dan kebahagiaan lainnya di sepanjang minggu ini. Doa kami, Tuhan Yesus senantiasa memberkati. Selanjutnya, kami mohon perhatian jemaat untuk informasi pelayanan sebagai berikut. Dalam kebaktian minggu saat ini, akan dilaksanakan pelantikan pengurus Persekutuan Tuagama Klasis Kota Ambon tahun 2023-2025. Penerimaan kolekta Minggu 16 April 2023 pukul 09.00 WIB sebesar Rp14.638.000. Syukur sebesar Rp1.708.000. Persepuluhan sebesar Rp6.170.000 dan sarana fisik sebesar Rp695.000. Penerimaan kolekta Minggu 16 April 2023 pukul 18.00 WIB sebesar Rp6.304.000. Syukur sebesar Rp254.000. Persepuluhan sebesar Rp1.484.000 dan sarana fisik sebesar Rp305.000. Kebaktian Minggu 23 April 2023 saat ini dilayani oleh Pendeta Nyonya M. Kota. Majelis jemaat yang bertugas adalah Majelis Jemaat kategori Polri Sinar Kasih dan kategori Polri Bukit Kasih. Pembacaan Alkitab terambil dari Kitab Kudus Perjanjian Lama, Mazmur 116 ayat 1-14. Tata kebaktian yang dipergunakan adalah tata kebaktian Minggu 4. Yang mengisi pujian dalam kebaktian ini, paduan suara Tuagama Klasis Kota Ambon, vokal grup Tuagama, duet Joel dan Ibrani De Fretes. Lagu prosesi masuk para pelayan, Dua Sahabat Lama nomor 118 bait 1 dan 2. Lagu untuk jabat tangan, Dua Sahabat Lama nomor 193 bait 1 dan 3. Diberitahukan kepada jemaat, setelah kebaktian akan dilakukan jabat tangan dengan para pelayan di pintu keluar. Karena itu, mohon jemaat menunggu para pelayan mengambil posisi di pintu keluar, baru jemaat menyusul. Demikian warta Majelis Pekerja Klasis Kota Ambon. Atas perhatiannya, kami ucapkan terima kasih. Selamat memaknai persekutuan dengan Tuhan dan sesama di kebaktian ini. Shalom. Ambon 23 April 2023, Majelis Pekerja Klasis Kota Ambon. Pendeta NJ Rutu Malesi STH Ketua. Pendeta M. Takaria MSI Sekretaris.
Jemaatku yang kekasih dalam Tuhan Yesus, selamat sore, shalom. Mari kita tabiskan kebaktian kita di sore ini. Kebaktian ini berlangsung dalam nama Allah, pencipta langit dan bumi. Yesus Kristus yang menebus dan menyelamatkan. Roh Kudus yang membarui dan menghidupkan. Damai sejahtera Allah menyertai jemaat. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu, amin. Jemaatku yang kekasih, nats pembimbing kita di sore hari ini terambil dari Mazmur 116 pada ayat yang ke-14. Aku akan membayar nazarku kepada Tuhan di depan seluruh umatnya. Demikianlah nats pembimbing kita. Umat yang mengaku dosa. Ya Tuhan Allah kami, di tengah kenyataan hidup ini, kami mengaku bahwa kami sering tidak setia kepadamu. Kata-kata kami sering menyakiti daripada menghibur. Kami sering merusak daripada memelihara lingkungan hidup kami.
Demi nama-Mu, ya Yesus Tuhan kami. Amin. Kasih-Nya besarlah, pujilah yang melekat. Awasi Tuhan terminta, Tuhan kemenyan dan mas. Ambil hatimu yang cinta, anak hai pergi lekas. Ambil hatimu yang cinta, anak hai pergi lekas. Jemaat kekasih Tuhan, bagi setiap orang yang telah mengaku dosanya, dengarlah berita pengampunan dari Allah. Sekalipun dosamu merah seperti kremisi, akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun berwarna merah seperti kain kesumba, akan menjadi putih seperti bulu domba. Ada seorang pelepas, cakaplah, yang suka tolong dilepas, cakaplah. Dan jika jalanmu leku, Dia bimbing dan peluk, yang sudah dan yang adalah, cakaplah, cakaplah, yang sudah dan yang adalah, biar kau jadi milikku, Tuhanku. Gentarlah dalam sukarku, Tuhanku. Aku mengiring tapakku, karena ternyata imanku. Indah Engkau besertaku, Jemaatku yang kekasih dalam Tuhan Yesus, dengarkanlah petunjuk hidup baru untuk kita lakukan. Karena itu marilah kita saling mengasihi, sebab Allah telah lebih dulu mengasihi kita dan yang telah mengutus anaknya sebagai pendamaian atas dosa-dosa kita. ya Tuhan.
Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang diberkati Tuhan Yesus, di sore hari ini kita akan membaca dan mendengarkan berita kebenaran firman Tuhan yang terambil dari Kitab Mazmur pasal 116 ayat 1 hingga berakhir pada ayatnya yang ke-14. Kitab Mazmur 116 ayat 1 hingga berakhir pada ayatnya yang ke-14. Dan firman Tuhan ini akan kita bacakan secara berbalasan. Jika kita telah mendapatkan berita kebenaran firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa firman yang hidup, di tangan-tangan kami telah terbuka berita kebenaran firman-Mu. Mari ya Tuhan, curahkan roh kudus-Mu ke atas hati batin kami, agar sebentar firman yang boleh kami baca dan kami dengarkan, bahkan refleksi yang boleh disampaikan oleh hamba-Mu, itu dapat menjadi kekuatan dalam kehidupan kami, untuk kami dapat melangkah melalui hari-hari hidup kami. Berfirmanlah ya Allah, karena kami telah siap mendengarkan apa kata sabda firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu jemaat yang diberkati Tuhan Yesus, pembacaan firman Tuhan terambil dari Mazmur 116 ayat 1 hingga berakhir pada ayat yang ke-14. Ayat ganjil akan dibacakan oleh yang perempuan dan ayat yang genap akan dibacakan oleh yang laki-laki. Perikop kita terluput dari belenggu maut. Aku mengasihi Tuhan sebab Ia mendengarkan suaraku dan permohonanku. Sebab Ia menyilingkan telinganya kepadaku, maka seumur hidupku aku akan berseru kepadanya. Tali-tali maut telah melilit aku, dan kegentaran terhadap dunia orang mati menimpa aku. Aku mengalami kesesakan dan kedukaan. Tetapi aku menyerukan nama Tuhan, ya Tuhan, luputkanlah kiranya aku. Tuhan adalah pengasih dan adil, Allah kita penyayang. Tuhan memelihara orang-orang sederhana. Aku sudah lemah, tetapi selamatkanlah aku. Kembalilah tenang hai jiwaku, sebab Tuhan telah berbuat baik kepadaku. Ya, Engkau telah meluputkan aku daripada maut, dan mataku daripada air mata, dan kakiku daripada tersandung. Aku boleh berjalan di hadapan Tuhan di negeri orang-orang hidup. Aku percaya seperti ini sangat tertindas. Aku ini berkata dalam kebingunganku, semua manusia pembohong. Bagaimana akan kubalas kepada Tuhan segala kebajikannya kepadaku? Aku akan mengangkat piala keselamatan dan akan menyerukan nama Tuhan. Aku membayar nasarku kepada Tuhan di depan seluruh umat-Nya. Demikianlah firman Tuhan. Yang paling berbahagia setiap kita yang melakukan berita kebenaran firman Allah, tetapi juga mau melakukan berita kebenaran firman itu dalam kehidupan kita dari hari lepas ke hari. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Ibu bapak saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, kita sekarang telah memasuki minggu ke-17 di tahun 2023. Dan masih ada 36 minggu lagi yang akan kita jalani sebelum kita tiba di akhir tahun 2023 nanti. Kita tidak bisa menyangkali ibu bapak, saudara dan anak-anak bahwa perjalanan hidup kita ke depan tentu akan selalu dihiasi dengan susah tapi juga senang. Kadang bisa sehat, tapi kadang juga bisa sakit.
Kadang kita tertawa, tapi bisa jadi juga kita menangis. Dan itu realita hidup yang selalu kita alami dari waktu ke waktu. Dan sebagai umat Kristen, ibu bapak saudara dan anak-anak, kita yang masih berada dalam suasana Minggu Paskah atau Minggu Kebangkitan Tuhan Yesus, kita terus diingatkan dan disadarkan bahwa Kristus yang mati dan bangkit itu adalah Tuhan yang memberi kepada kita jaminan kehidupan dan keselamatan. Itu sebuah jaminan yang betul-betul, yang pasti akan kita nikmati. Atau lebih spesifik lagi ibu bapak, atau lebih khusus lagi bisa kita bilang, Kristus yang bangkit itu memiliki kuasa yang besar. Dan kuasa Kristus itulah yang akan meluputkan semua ciptaannya dari ancaman yang dapat menyusahkan, apalagi menghancurkan dan mematikan kita. Dan itulah yang diungkapkan dalam tema pemberitaan kita di hari ini dan di minggu yang kita jalani. Tuhan meluputkan orang yang mengasihinya. Ibu bapak saudara dan anak-anak, saya percaya bahwa ada di antara kita yang hadir dalam kebaktian saat ini punya pengalaman-pengalaman iman. Bukan cuma satu kali, tapi lebih. Tapi sore ini saya mau menyampaikan sebuah pengalaman iman dari seorang pemuda pada saat dia luput dari kecelakaan maut. Di tahun kemarin, ibu bapak saudara, ada seorang pemuda, dia menunggu omnya karena mereka akan melakukan sebuah kegiatan. Sambil menunggu omnya ini, pemuda ini berdiri, lalu dia bersandar pada pagar pembatas jalan di atas trotoar. Kakinya tiba-tiba digigit oleh semut. Dan dia berusaha untuk mengusir semut dari kakinya. Bahkan dia berusaha untuk membunuh semut-semut itu. Tapi ternyata usahanya itu gagal. Semakin dia berusaha untuk membunuh semut, semakin kakinya itu terasa sakit, pedih, gatal. Dan dengan sikap yang sedikit jengkel, si pemuda ini lalu pergi meninggalkan tempat itu dan dia bernaung di bawah satu pohon yang agak rindang, jaraknya sekitar 100 meter dari tempat di mana dia pernah berdiri. Beberapa menit kemudian ibu bapak saudaraku, datanglah sebuah mobil dengan kecepatan yang sangat tinggi. Mobil itu menabrak pagar beton. Pagar itu hancur. Bukan itu saja, mobil itu juga menabrak pohon yang agak besar terletak di belakang pagar yang sudah hancur. Saat pemuda ini menyaksikan peristiwa itu, ibu bapak saudara, dia sedikit bingung. Sebab dia tidak pernah membayangkan peristiwa seperti itu bisa terjadi
Bahkan dia membayangkan kalau saat itu dia masih berada di tempat itu, pasti dia tidak akan hidup. Dengan begitu, sambil memegang dadanya, matanya terangkat ke langit, dan pemuda ini berucap, "Terima kasih Tuhan, beta selamat." Jemaatku yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, peristiwa ini membuktikan kepada ibu bapak saudara dan saya sebagai orang-orang yang beriman sungguh kepada Tuhan, bahwa kalau bukan Tuhan yang menyelamatkan pemuda itu, pasti dia sudah meninggal. Sing ampas lai, katong bisa bilang begitu. Dan bahwa Tuhan itu punya banyak cara untuk bisa meluputkan kita dari bencana apapun supaya kita bisa hidup selamat. Tuhan juga bisa memakai semut yang kecil sekali, tetapi semut itu bisa mengusir secara halus pemuda yang tadi berdiri itu, sehingga dia bisa pindah dan selamatlah hidupnya. Dalam bacaan Alkitab yang tadi kita baca bersama-sama ibu bapak saudara, kita menemukan juga kesaksian dari pemazmur 116. Dia menceritakan tentang pengalaman imannya, pengalaman hidupnya setelah dia diluputkan dan diselamatkan oleh Tuhan. Dia menghadapi terlalu banyak kesulitan, kesesakan, penyakit, dan banyak lagi persoalan lain. Dan karena itu dia katakan di dalam bacaan firman Tuhan tadi, ibarat tali-tali maut yang melilitinya. Bisa dibilang, ya hari-hari ketua bisa bilang nafas satu-satu saja. Sing ada daya sadikilai, lemas. Tapi ternyata bahwa Tuhan meluputkan dia. Bukan manusia, bukan juga kekuatannya atau kekuatan-kekuatan lain. Oleh sebab itu kalau kita perhatikan ibu bapak saudara di dalam ayat yang ke-8 dari bacaan kita tadi, pemazmur katakan, Tuhanlah yang meluputkan dan menyelamatkan aku daripada maut, dan mataku daripada air mata, serta kakiku daripada tersandung. Itu yang dirasakan oleh pemazmur. Itu yang dia alami di tengah-tengah kenyataan hidupnya. Dan pada ayat yang ke-11 pemazmur katakan, semua manusia pembohong. Maksudnya apa ibu bapak saudara? Maksud dari perkataan ini adalah bagi pemazmur, manusia itu tidak bisa diandalkan. Karena manusia itu terbatas. Yang tidak terbatas kuasanya itu cuma satu, Tuhan. Dan oleh sebab itu, bagi pemazmur yang harus diandalkan, satu-satunya adalah Tuhan. Nanti bagaimana cara Tuhan menolong, itu kehendak bebas Tuhan yang akan mengatur segalanya. Ia punya banyak cara, ia punya kehendak bebas untuk melakukan segala sesuatu demi menyelamatkan manusia dan ciptaan-ciptaan Tuhan yang lain. Karena itu ibu bapak saudara,
dan anak-anakku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, ada beberapa hal yang bisa kita pelajari dari Pemazmur 116 ini, dan itu bisa kita jadikan sebagai pedoman atau pegangan untuk perjalanan hidup kita ke depan, tapi juga dalam menggumuli dan melakukan seluruh tanggung jawab yang Tuhan percayakan kepada kita semua. Bagi saya yang pertama, ibu bapak, saudara dan anak-anak, dalam kesesakan pemazmur datang pada Tuhan dan dia berseru. Dalam deritanya, dia tidak lari kepada manusia, dia tidak lari kepada kekuasaan-kekuasaan lain atau kekuatan-kekuatan lain, tapi dia lari pada Tuhan. Dia berseru atau dia berdoa. Memang tidak digambarkan secara jelas di situ. Apakah dia sudah berdoa lama atau baru? Tetapi dikatakan sampai suaranya hampir tidak lagi terdengar. Itu artinya bahwa pergumulan yang dia bangun dari waktu ke waktu dengan Tuhan, sungguh-sungguh dia jalani. Bisa saja kita katakan bahwa dia bisa berdoa dari suara yang paling besar, sampai suaranya sudah serak. Dia cuma bisa berbicara perlahan-lahan. Katon di luar bilang bisi-bisi. Dan ternyata ibu bapak saudara, Tuhan mendengar dan menolongnya. Jadi ternyata bahwa Tuhan itu sungguh-sungguh mengasihi. Apalagi bagi orang-orang yang sungguh-sungguh berharap dan mengandalkan Tuhan. Kalau kita dekat dengan Tuhan dan kita mengandalkan Tuhan setiap saat, selalu kita diingatkan dalam situasi-situasi yang sangat genting sekalipun, atau apabila ada badai yang datang melanda hidup kita, kita pasti akan mampu bertahan. Karena apa? Karena doa adalah kekuatan bagi kita. Dengan doa itulah Tuhan memberi kepada kita pikiran-pikiran yang jernih, hati yang bijak, untuk bisa mengelola persoalan-persoalan yang sementara melilit kehidupan kita. Dengan doa dan penyerahan diri yang sungguh-sungguh kepada Tuhan, maka Tuhan akan memberi kepada kita kemampuan untuk bisa mengatasi kesulitan seberat atau sebesar, bahkan yang sekecil apapun. Dan saya percaya itulah yang dibuat oleh ibu bapak, saudara, anak-anak, dan saya sebagai anak-anak Tuhan. Oleh karena itu ibu bapak saudara, di dalam ayat yang ke-16 pemazmur berkata, ia merasa lega sebab Tuhan Allah telah membuka tali-tali maut yang tadinya melilit hidupnya. Dan pada ayat yang ke-9 pemazmur katakan, karena Tuhan sudah membuka tali-tali maut yang melilit itu, maka dia bisa berjalan di hadapan Tuhan dan di negeri orang-orang hidup. Bukan di Pulau Talantang. Katong biasa bilang Pulau Talantang itu kuburan. Ya toh Bapak Ibu Saudara? Tidak. Dia bilang dia bisa berjalan di hadapan Tuhan dan di negeri orang-orang hidup.
Firman Tuhan ini Ibu Bapak Saudara mau mengingatkan kita terus sebagai anak-anak Tuhan bahwa hidup ini sebuah anugerah yang Tuhan kasih untuk kita. Kalau Tuhan masih kasih kita hidup di dunia ini, mari kita pakai hidup ini dengan benar. Walaupun badai datang silih berganti menghantam kehidupan kita. Saya teringat Ibu Bapak Saudara, seorang penulis sekaligus jurnalis asal Inggris namanya Matt Haig. Dia bilang begini, kita sekarang ini sementara hidup dalam dunia yang gelisah. Mengapa? Karena persoalan-persoalan hidup datang tidak menentu. Katong biasa bilang satu belum habis lain-lain sudah datang. Dan itu yang kita alami dalam hari-hari gumul kita. Kadang-kadang persoalan-persoalan itu membuat kita bisa cepat tersinggung kalau tidak mengendalikan diri. Persoalan-persoalan itu bisa saja membuat kita marah, lalu kita saling melukai. Entah di dalam keluarga kita, di tempat tugas, di tempat pendidikan, di tempat-tempat di mana kita melayani, atau di mana saja bisa terjadi apabila kita tidak mampu untuk mengendalikan diri kita. Karena itu bagi kita sebagai orang Kristen, sekali lagi kita diingatkan doa menjadi kekuatan bagi kita. Andalkanlah Tuhan, dekat dengan Tuhan, lalu lakukanlah apa yang Tuhan mau kita buat dalam hidup ini. Supaya hidup kita tidak sia-sia selama kita ada di dunia ini. Lama kita hidup atau waktu kita hidup pendek, tetapi hidup kita tetap berarti atau berguna. Yang kedua Ibu Bapak, Saudara dan anak-anak. Pada ayat 14 pemazmur katakan, aku akan membayar nasar ucapan syukurku kepada Tuhan. Setelah ia menikmati kasih dan kebaikan Tuhan yang tidak pernah habis dalam hidupnya. Kita semua tahu nasar itu janji. Janji yang pernah kita ikrarkan di hadapan Tuhan dan di hadapan sesama manusia. Oleh karena itu Ibu Bapak Saudara dan anak-anak, firman ini mengingatkan kita juga adalah orang-orang yang selalu menikmati kasih dan kebaikan Tuhan. Kalau kita ditanya bisa hitung kebaikan Tuhan, pasti ketong semua sing bisa habis hitung. Sebab terlalu banyak Tuhan pun baik perkatung. Terlalu banyak. Oleh sebab itu, firman Tuhan ayat 14 ini mengajak kita tetaplah bersyukur kepada Tuhan. Sebab ia selalu baik bagi kita. Bekerjalah dengan jujur dan setia. Jadikanlah diri kita hamba yang taat dan setia sambil kita ingat janji-janji kita. Banyak janji yang pernah kita ikrarkan. Katong ingat waktu baptis, katong janji. Waktu sidi, katong berjanji. Nikah juga berjanji. Saat kita dilantik sebagai pemimpin ataupun juga pelayan dalam masyarakat atau juga di gereja. Banyak janji
yang sudah kita ikrarkan di hadapan Tuhan. Tapi sebagai manusia kadang-kadang katong lupa, katong pun janji-janji itu. Dan kalau malam ini akan dilakukan juga pelantikan bagi pengurus persekutuan Tuagama seklasis Kota Ambon, pasti mereka juga akan berjanji untuk melakukan tugas-tugas ini. Kita doakan supaya Bapak Ibu para tuagama ini tetap memegang komitmennya untuk setia melakukan janji mereka. Bukan cuma hari ini yang mereka ikrarkan, tapi ketika mereka dilantik untuk jadi tuagama juga, mereka sudah mengikrarkan janji mereka untuk tetap setia melakukan tanggung jawab mereka. Paling kurang siapkan gereja, katong semua bisa datang, duduk enak, sing ada bau yang sing enak. Kalau bisa juga sing ada abu di tangan-tangan kursi, dan banyak yang sudah mereka lakukan. Tuhan memberkati mereka dan kita semua, ibu bapak saudara, untuk tetap menjalani hidup ini ke depan sambil melakukan tanggung jawab kita dalam tuntunan kuasa Roh Kudus. Tuhan Yesus berkati katong semua. Mari kita masuk saat teduh merenungkan firman ini.
Jemaatku kekasih, kita akan mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Untuk itu jemaat diundang berdiri dan bersama dengan semua orang percaya di segala tempat dan di sepanjang sejarah dunia kita berkata, aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Joel dan Ibrani de Freitas akan mempersembahkan pujian bagi Tuhan. Shalom semuanya, satu pujian kasih dari Ibrani untuk kita semua. Kami percaya bahwa pujian ini bisa menjadi berkat buat kita semua.
Terima kasih Joel dan Ibrani. Tuhan Yesus berkati kalian berdua dengan talentamu yang luar biasa. Jemaatku yang kekasih dalam Tuhan Yesus, kita akan memberikan persembahan syukur. Jemaat yang diberkati Tuhan, saatnya kita akan memberikan persembahan-persembahan syukur kita. Sebelumnya dengarlah anjuran ini. Tuhan telah menganugerahkan berkat dalam hidup kita. Karena itu, marilah kita bersyukur kepadanya dengan memberikan persembahan syukur hari ini. Tuhan memberkati kita. Di dalam Tuhan Yesus, ku dapat sobatku yang terkasih di antara sesaan, dan takut yang dilema, yaitu Tuhan.
Jemaat, mari kita berdoa. Semua yang kami terima asalnya daripada-Mu ya Allah. Semua yang kami harapkan berasal dari kasih-Mu ya Kristus. Mampukanlah kami hidup untuk mengalirkan kasih dan berkat bagi seluruh ciptaan-Mu. Amin. Jemaat, kita akan mendengarkan paduan suara warga klasis Kota Ambon yang akan mempersembahkan pujiannya bagi Tuhan.
Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita akan ikuti pelantikan pengurus Persekutuan Tuagama Klasis Kota Ambon periode 2023-2025 yang diawali dengan pembacaan surat keputusan. Gereja Protestan Maluku, anggota PGI Klasis Kota Ambon, surat keputusan nomor 06-MP-D-14-04-2023 tentang pembentukan dan pelantikan pengurus Persekutuan Tuagama Klasis GPM Kota Ambon periode 2023-2025. Dalam tuntunan Allah Bapa, Yesus Kristus dan Roh Kudus, Majelis Pekerja Klasis GPM Kota Ambon menimbang dan seterusnya, mengingat dan seterusnya, memperhatikan dan seterusnya, memutuskan, menetapkan pertama, membentuk dan melantik pengurus Persekutuan Tuagama Klasis GPM Kota Ambon periode 2023-2025 dengan komposisi sebagaimana terlampir dalam surat keputusan ini. Kedua, tugas dan tanggung jawab pengurus Persekutuan Tuagama Klasis GPM Kota Ambon adalah mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan pelayanan dan berbagi kasih bagi para tuagama secara internal, pembinaan kapasitas dan spiritualitas bersama Majelis Jemaat dan Majelis Pekerja Klasis Kota Ambon. Ketiga, keputusan ini dinyatakan berlaku pada saat ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapannya maka akan diperbaiki sebagaimana mestinya. Ditetapkan di Ambon pada tanggal 23 April 2023, Majelis Pekerja Klasis Kota Ambon, Ketua Pendeta NJ Rutu Malesi, Sekretaris Pendeta M. Takaria. Tembusan disampaikan kepada yang terhormat 1, Majelis Pekerja Harian Sinode GPM, Majelis Jemaat Seklasis GPM Kota Ambon, 3 petikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan. Lampiran keputusan Majelis Pekerja Klasis GPM Kota Ambon nomor 06-PK-KK-D-14-04-2023 tentang pembentukan dan pelantikan pengurus Persekutuan Tuagama Klasis GPM Kota Ambon periode 2003-2025 dengan susunan sebagai berikut. Pembina 1. Majelis Pekerja Klasis, 2. Ketua Majemaat Seklasis GPM Kota Ambon. Ketua Aristoteles Pelata. Wakil Ketua Najib Helmi Watimuri. Sekretaris Michael Noya. Bendahara Yolanda Musila. Koordinator 1. Koordinator Rayon Bethel Group Christian Samuel Adodo. 2. Koordinator Rayon Betania Group Miriawanti Mailoa. 3. Koordinator Rayon Grup Silo, Ludwig Weno. 4. Koordinator Rayon Jemaat Khusus Mercy Woodlanit. Ditetapkan di Ambon pada tanggal 23 April 2023. Majelis Pekerja Klasis Kota Ambon, Ketua Pendeta NJ Rutu Malesi, Sekretaris Pendeta M. Takaria. Kini di hadapan Tuhan Yesus Kristus Kepala Gereja dan disaksikan oleh para pelayan khusus dan warga Gereja Protestan Maluku. Kini akan dilantik saudara-saudari yang namanya telah dibacakan selaku pengurus Persekutuan Tuagama Klasis Kota Ambon tahun 2023 sampai 2025, sebagaimana yang telah disebutkan dalam surat keputusan. Kepada saudara-saudara yang namanya telah dibacakan, disilakan berdiri. Jemaat, selaku persekutuan orang-orang percaya kepada Yesus Kristus yang adalah kenyataan tindakan Allah di dalam dunia, yang telah memanggil kita keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Karena itu adalah wajar bahwa tanggung jawab pelayanan berada pada setiap anggota jemaat dengan karunia yang berbeda-beda oleh roh yang sama, semata-mata demi kepentingan bersama. Oleh sebab itu, sebelum saudara-saudari ini dilantik dan ditugaskan, dengarkanlah nasihat ini seperti yang tertulis di dalam Alkitab.
Apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Sebab kamu tahu bahwa dari Tuhanlah kamu akan menerima bagian yang ditentukan bagimu sebagai upah. Kristus adalah Tuhan dan kamu hambanya. Karena itu, lakukanlah segala sesuatu dengan tidak bersungut-sungut dan berbantah-bantah. Berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan jeripayamu tidak sia-sia. Ingatlah, segala sesuatu adalah dari Dia dan oleh Dia dan kepada Dia. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Baiklah sekarang, di hadapan Tuhan dan jemaat-Nya, saudara-saudari mendengar dan menjawab pertanyaan-pertanyaan berikut ini. Pertama, apakah saudara-saudari percaya bahwa Allah telah berkenan memanggil saudara-saudari untuk melaksanakan pekerjaannya melalui kepengurusan ini? Kedua, apakah saudara-saudari berjanji untuk melakukan tugas kepengurusan ini dengan jujur, tabah dan setia kepada Yesus Kristus, Tuhan dan Kepala Gereja? Ketiga, apakah saudara-saudara berjanji untuk tetap memberikan diri dipimpin oleh kuasa Roh Kudus selama mengemban tugas dan tanggung jawab ini hingga selesai? Apakah jawab saudara-saudara? Berdasarkan pengakuan dan janji saudara-saudara, maka selaku hamba Yesus Kristus dan atas nama Majelis Pekerja Klasis Kota Ambon, saya melantik saudara-saudari sebagai pengurus Persekutuan Tuagama Klasis Kota Ambon tahun 2023 sampai tahun 2025 di dalam nama Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Dengan dilantiknya saudara-saudari, maka sejak hari ini, Minggu 23 April 2023, saudara-saudari telah ditugaskan oleh Gereja Protestan Maluku Klasis Kota Ambon untuk melaksanakan tugas pengurus Persekutuan Tuagama Klasis Kota Ambon. Ingatlah pesan firman Tuhan. Janganlah hendaknya kerajinanmu kendor, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Tetapi kuasalah dirimu dalam segala hal, sabarlah menderita, lakukan pekerjaan pemberitaan Injil, dan tunaikan tugas pelayananmu. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur kepadamu, sebab Engkau berkenan memanggil dan menetapkan saudara-saudara kami ini dalam rangka pembangunan tubuh Kristus. Karuniakanlah roh-Mu memimpin mereka dalam gereja-Mu di sini, agar mereka beroleh hati yang teguh dan bijaksana dalam menunaikan tugas mereka masing-masing. Kiranya mereka menjadi berani, jujur, dan setia dalam menyaksikan nama-Mu melalui pelayanan yang dipercayakan. Karena itu, kami mohon berkat-Mu. Janganlah takut, sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang, sebab aku ini Allah-Mu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Aku akan menyertai lidahmu dan mengajar engkau apa yang harus kau katakan. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus menyertai saudara-saudara. Amin. Disilakan duduk. Vokal grup Tuagama, disilakan untuk memperdengarkan kidung pujian. Ya baik, selamat malam Bapak Ibu Saudara-saudara jemaat, Shalom. Izinkanlah kami para togama untuk memuji Tuhan dengan kidung pujian.
dalam tangan-Mu, Yesus Tuhanku. Ku ingin mempersembahkan seluruh hidupku karena kasih-Mu. Ingin ku masyurkan, ingin ku muliakan nama-Mu penebus. Usahaku Tuhan dengan kuasa darah-Mu, sembunyikanlah aku di balik salib-Mu. Berjalanlah Kau Tuhan selalu di depanku, terangilah jalan hidupku menurut firman-Mu. Jadikanlah aku setia padamu, karena ku yakin dan percaya padamu Tuhanku. Dalam tangan-Mu ku serahkan hidupku. Karena kasih-Mu ingin ku masyurkan, ingin ku muliakan nama-Mu penebus. Pusadaku Tuhan dengan kuasa darah-Mu, sembunyikanlah aku di balik salib-Mu. Berjalanlah Kau Tuhan selalu di depanku, terangilah jalan hidupku menurut firman-Mu. Jadikanlah aku setia padamu, karena ku yakin dan percaya padamu Tuhanku. Dalam tangan-Mu ku serahkan hidupku. Luar biasa, baru ketom pertama kali dengar Tu Agama menyanyi. Terima kasih Bapak-bapak atas pujiannya, Tuhan berkati. Mari jemaatku yang kekasih, kita bersatu di dalam doa syafaat. Kami angkat syukur kami kepada Tuhan Allah kami dalam Yesus. Tuhan yang punya kuasa yang besar, yang menyertai kami sampai detik ini dan untuk selamanya. Kami bersyukur kepada Tuhan, sebab kebaikan-kebaikan Tuhan terus kami nikmati di mana saja kami berada. Bukan cuma dikala kami sukses, senang, gembira, sehat dan kuat, tapi juga di saat-saat di mana kami mengalami kenyataan-kenyataan hidup yang sungguh-sungguh sangat memprihatinkan. Bahkan di dalam kenyataan-kenyataan yang seperti itulah iman kami semakin bertumbuh. Kami terus diingatkan dan disadarkan bahwa tanpa Tuhan kami tak bisa berbuat apa-apa. Kami datang kepada Tuhan dan bersyukur pula sebab masing-masing pribadi dan keluarga punya tanda-tanda syukur tersendiri sebagai jawaban mereka atas semua kebaikan dari Tuhan yang sudah mereka nikmati.
Berkenanlah Tuhan menerima dan menjadikan itu sebagai persembahan yang berkenan di hati Tuhan. Lalu kami datang bersama-sama pula dan kami mau menyerahkan pergumulan hidup kami pribadi dan keluarga, persekutuan yang mengambil bagian dalam kebaktian di malam ini. Kami bermohon agar Tuhan selalu ada memberi kekuatan iman kepada kami. Ajarkanlah kami untuk setiap kali kami mendengarkan firman-Mu, Roh Kudus mengartikan itu kepada kami dan memberi kekuatan supaya kami tetap setia untuk dekat dengan Tuhan, berseru kepada Tuhan, mengandalkan Tuhan, dan melakukan apa yang Tuhan kehendaki kami lakukan di dalam hidup, tanggung jawab, dan panggilan kami. Tuhan mengenal semua kami yang hadir ini. Ada yang susah, ada yang senang. Ada yang sehat tapi mungkin ada juga yang sakit. Ada yang datang dengan suasana hati yang tenang, teduh. Tapi bisa juga ada yang datang dengan kegelisahan karena berbagai pergumulan hidup yang terus melanda hari-hari juang dan hari-hari pengabdian. Biarlah firman-Mu menguatkan kami, supaya menjalani hidup ini ke depan kami tetap akan selalu mengandalkan Tuhan dan firman-Mu. Lalu mari Bapa tolong, bagi yang sakit disembuhkan oleh Tuhan, yang berduka cita dihibur oleh Bapa, yang lemah dikuatkan oleh Tuhan, yang menemukan kesulitan dalam hidup ini, berkenan Tuhan membuka jalan dan memberikan pengharapan baru. Begitu pula ya Tuhan bagi tugas-tugas tanggung jawab yang Tuhan percayakan dalam keluarga, tetapi juga di tempat-tempat tugas pengabdian, pekerjaan, usaha. Kami doakan semuanya. Tuhan berikan kepada kami fisik yang sehat dan kuat, iman dan pengharapan yang sungguh pada Bapa. Lalu pimpinlah kami dengan Roh Kudus, supaya dimanapun kami berkarya, karya-karya kami menjadi berguna untuk menyalurkan kebaikan-kebaikan Tuhan itu bagi semua ciptaan-Mu, dan supaya Bapa dimuliakan selalu. Kami datang bersama pula dan kami mohon Tuhan berkenan untuk memberkati klasis GPM Kota Ambon, Pak Ketua Klasis, Pak Sekretaris bersama dengan teman-teman Majelis Pekerja Klasis GPM Kota Ambon. Tuhan Yesus memberi kepada mereka sukacita dalam melayani. Berikan kepada mereka kekuatan, kesehatan yang prima. Pulihkanlah tubuh-tubuh mereka yang sakit ataupun juga yang capek. Dan berikanlah kepada mereka hikmat-Mu, supaya dengan hikmat Tuhan itulah mereka mampu menata tugas-tugas pelayanan, kesaksian, persekutuan di tengah-tengah kehidupan klasis Kota Ambon dengan jemaat-jemaatnya, dengan begitu banyak persoalan pelayanan yang datang silih berganti dan membutuhkan penanganan yang tentu betul-betul dapat menyelesaikan semua persoalan. Kami percaya sungguh mereka adalah alat dalam tangan Tuhan, dan Tuhan tidak akan pernah meninggalkan mereka ya Bapa. Begitu pula kami doakan semua jemaat di klasis GPM Kota Ambon, baik itu majelis jemaat, pendeta, penatua diaken dengan seluruh perangkat pelayan. Tuhan memberkati selalu, sebab memang tantangan-tantangan pelayanan sungguh-sungguh membutuhkan kesetiaan, kerelaan berkorban, kesungguhan, ketaatan dari seluruh pelayan untuk tetap setia melakukan tugas-tugas ini
Dan biarlah mereka semua tetap sehat dan kuat, bekerja bersama-sama, supaya buah-buah kebaikan dari Tuhan itu akan terus dinikmati, baik oleh umat yang dilayani, tetapi juga oleh masyarakat di sekitarnya. Kami datang bersama pula dan kami mohon diberkatilah seluruh warga jemaat khususnya yang ada di lingkup klasis GPM Kota Ambon dalam segala pergumulan hidup mereka dan dalam tanggung jawab bersama untuk tugas-tugas suruhan-Mu di klasis Kota Ambon. Kami turut mendoakan pula kesiapan-kesiapan dalam rangka serah terima ketua-ketua majelis jemaat, entah itu yang terkait dengan mutasi ataupun juga mereka yang memasuki masa pensiun. Kami turut mendoakan supaya semua proses ini akan berjalan dengan lancar, tepat pada waktunya, sehingga tugas-tugas kelanjutan yang harus dilakukan akan dapat dibuat dengan lebih baik lagi dalam kerja bersama, tapi juga bersama-sama dengan Tuhan. Kami datang juga dan kami mendoakan seluruh pegawai klasis Kota Ambon, bahkan staf klasis Kota Ambon. Diberkatilah oleh Tuhan tugas-tugas mereka bersama. Dan sore menjelang malam ini kami turut mendoakan saudara-saudara kami yang telah dilantik sebagai pengurus persekutuan Tuagama klasis GPM Kota Ambon masa bakti 2023-2025. Tuhan, mari Bapa, pakailah mereka seturut kasih dan sayang Tuhan. Bahwa tugas-tugas pelayanan yang mereka kerjakan selama ini sungguh-sungguh sangat rasakan manfaatnya oleh kami para pelayan maupun juga umat Tuhan. Karena itu biarlah upaya-upaya pengembangan tugas-tugas dari para tuagama yang sudah diatur Majelis Pekerja Klasis GPM Kota Ambon, semuanya itu akan mendapat kemudahan demi pengembangan panggilan pelayanan mereka ke depan. Berkatilah keluarga-keluarga mereka ya Bapa. Dan berkatilah pula pemerintah kami, teristimewa pemerintah Kota Ambon. Tuhan memberkati semuanya, supaya tugas-tugas di tengah hidup bermasyarakat dapat dilakukan dengan baik. Tolong kami semua juga Bapa, kami akan memasuki malam ini, kami minta penyertaan Tuhan bersama dengan kami semua, dengan rumah-rumah tempat tinggal kami, lingkungan di mana kami ada, supaya kami terbebas dari segala macam hal yang dapat mencelakakan kehidupan kami. Kami bangun dengan tubuh yang sehat untuk melakukan seluruh tanggung jawab dan aktivitas kami di hari baru dan minggu baru pemberian Tuhan. Inilah doa kami yang kami persembahkan kepada Tuhan, sambil kami minta ampun akan salah dan dosa kami Bapa. Di dalam nama Yesus Tuhan Juru Selamat, kami bawa doa ini kepada Bapa di dalam kerajaan surga. Amin. Jemaatku yang kekasih dalam Tuhan Yesus, mari kita berdiri dan bersama-sama kita melakukan 2 Sabat Lama 193. Bersesat, tak rasa
Jemaatku yang kekasih dalam Tuhan Yesus, pergilah dengan sukacita dan berkaryalah demi kemuliaan nama Tuhan. Untuk itu terimalah janji penyertaan Tuhan. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus menyertai jemaat. Amin, amin, amin. Jemaat disilahkan duduk untuk berdoa syukur. Jemaatku yang dikasihi Tuhan, kebaktian kita di malam ini telah selesai. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Selamat malam, Shalom.